Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Opek Sablon Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah video yang mana ini adalah share atau membagi secara gratis aplikasi Acrorip ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai keperluan untuk sablon DTF, silakan teman-teman di-download ya. Untuk aplikasi ini akan saya bagikan secara gratis buat teman-teman. Kebanyakan untuk yang pemakai biasanya memakai yang versi 9 ya. Cuman untuk ini saya membagikan yang versi 10-nya. Jadi silakan teman-teman simak ya untuk video ini. Nanti saya sertakan link berikut juga cara downloadnya. Linknya nanti ada di deskripsi. Namun sebelumnya jangan lupa teman-teman di subscribe dulu ya untuk channel saya, agar nanti bisa berkembang dan bisa membagikan video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kita awal mula ya untuk aplikasinya. Teman-teman silakan dibuka aja untuk di deskripsinya, teman-teman download. Nah, itu berupa WinRAR ya teman-teman. Nanti WinRAR tersebut teman-teman silakan di buka aja, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini yang versi 10 ya, berupa WinRAR. Nah, ini Acrorip 10. Nanti teman-teman silakan diklik aja setelah teman-teman download ya. Nanti linknya berupa seperti ini, tinggal buka aja. Nah, ini saya kasih contoh ya bagaimana cara downloadnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk di desktop saya di kosong ya. Desktopnya ini kosong untuk aplikasi Acroripnya. Nanti saya tampilkan aplikasi yang sudah terdownload. Oke teman-teman, sebelumnya setelah teman-teman buka, silahkan teman-teman di klik di bypass Windows ya. Nah, setelah berjalan seperti tadi, nah nanti muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Do you want to allow this upload from an unknown publish to make change to your device? Nah, ini tekan-tekan yes ya. Fukunion Studio, biarkan nanti dia berjalan prosesnya ya. Namun sebelumnya teman-teman harus aktifkan antivirusnya dan pastikan tidak ada virus yang terdeteksi ya. Nah, ini program Acrorip sudah tidak terdeteksi antivirus. Nah, jadi seperti itu. Kita klik OK. Nah, aktifkan antivirus ini tidak usah ya, langsung di X aja. Oke, kita lanjut langsung di bagian yang merah ini ya, Detect ini. Kita klik, kita tunggu. Nah, seperti tadi tampilan seperti ini, kita tekan yes. Nah, setelah tampilan seperti ini, select setup language, teman-teman pilih aja untuk yang pakai bahasa Inggris. Tekan OK. Nah, ini ada keterangan seperti ini, teman-teman langsung ke bagian I accept the agreement. Pilih yang bagian atas ya. Setelah itu next. Nah, bagaimana mendapatkan password ini? Password ini teman-teman bisa ambil di bagian sini. Di bagian sini kan ada password ya. Nah, silakan teman klik. Nah, Fukunion Studio DT Grip Full. Teman-teman blok, silakan di copy ya. Ctrl C. Setelah itu teman-teman kembali ke yang tadi. Nah, ini teman-teman blok sini tinggal di paste ya, Ctrl V. Nah, setelah itu next, kreasi a desktop shortcut, next ya, install. Nah, biarkan untuk extractingnya filenya mengirim data ya ke PC kita, dan ini adalah proses install ini. Oke, setelah itu teman-teman langsung finish.
Nah, setelah finish kita tunggu dulu untuk loadingnya. Nah, setelah dirasa sudah cukup untuk loadingnya, teman-teman silakan kembali ke bagian desktop. Nah, ini udah terdownload ya, udah ada di bagian desktop. Teman-teman silakan dibuka aja. Untuk cara membuka DTG ini, aplikasi Acroleap yang sudah terinstall ini, teman-teman tinggal klik kanan, jangan langsung open ya, teman-teman buka langsung ke Run as Administrator ya, klik kanan, Run as Administrator. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman tekan yes. Nah, maka akan terbuka aplikasinya. Nah, di sini saya akan sharing sedikit ya untuk bagian Acroleap-nya ini yang versi 10. Bagaimana sih cara setting menggunakan aplikasinya ini. Nah, teman-teman bisa open dulu, file, open. Teman-teman cari file-file yang mungkin teman-teman akan cetak ya. Dan sini saya udah nemu apa yang pengen saya cetak, yang seperti yang sudah saya setting. Nah, setelah itu seperti ini. Ini ukuran 60 ya. Teman-teman bisa setting di sini di layout ya. Pertama-tama kita tampilkan di layout dulu. Nah, ini untuk 32, ini adalah pad yang kita gunakan A3 plus. Apabila teman-teman menggunakan pad yang A3 seperti biasa, A3 biasa itu biasanya 30 cm ya. Nah, ini kan 33. Ini kita ganti dengan 30. Nah, dia kan pad itu ada yang 33 cm, ada yang 30 ya. Kita ganti yang 30, saya menggunakan yang pad 30 cm. Nah, jadi untuk ukurannya yang ke panjang ke bawah itu bebas teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mencetak 1 meter, tinggal ganti 100. Nah, ini seperti itu. Misalkan 2 meter 200 ya. Jadi seperti itu. Sini kita kembalikan 60. Nah, untuk yang settingan yang lain-lainnya, teman-teman gak usah ubah ya. Biarkan settingannya seperti ini aja. Di sini ada layout yang bagian atas, left corner, misalnya agak pojok ke kiri ya. Ini top right corner, agak condong ke kanan ya, sudut ke kanan. Ini posisi kanan kiri, ini atas bawah. Nah, ini untuk mempresisikan. Nah, di sini memutar ya, rotasi ya. Nah, ini adalah mirrornya. Karena yang terpenting itu untuk bagian Acroleap ini, aplikasi ini digunakan di tab itu dia mirror ya. Nah, ini jangan lupa teman-teman, sebelum mencetak itu di mirror. Nah, ini adalah bagian print. Nah, nanti setiap printan teman-teman langsung ke bagian resolusi yang teman-teman atur. Yang teman-teman atur di bagian sini, maka dia terkonfirmasi di sini ya. Nah, apa yang kita mau cetak, settingannya nanti muncul seperti ini. Sebelum teman-teman print, silahkan dicek ya. Nah, terus untuk bagian printer, di sini printernya stylusnya kita ganti ya. Kita ganti di sini, saya memakai printer DTF L1800 ya. Nah, di sini ada yang L800, L805 ini biasanya yang pakai A4 ya. Ada yang memakai 1390 ya. Nah, di sini saya memakai L1800. Nah, untuk portnya di sini saya memakai, nah ini ya, Epson L1800 series ya. Ini headnya ya, headnya itu. Jadi headnya teman-teman memakai yang mana? Nah, ini saya memakai yang L1800 series. Resolusinya teman-teman bisa ganti, untuk yang hack memakai yang ini ya. Saya biasanya memakai yang normal aja, yang hack lumayan agak cepat ya. Untuk paddingnya set, untuk speednya bidirection. Bidirection ini adalah centernya ya. Kalau ini end direction LR ini agak dari kiri ke kanan, kalau yang ini ke kanan ke kiri. Jadi bidirection aja ya. Nah, untuk mixnya, untuk tampilan dot semprotannya itu bisa teman-teman menggunakan mix atau menggunakan medium large. Nah, saya biasanya umum aja yang pakai medium large. Nah, ini settingan saya ya. Nah, untuk colornya teman-teman di sini ink channelnya teman-teman pakai yang sesuai dengan
dampernya ya, damper urutan dampernya itu yellow, black, white, magenta, cyan. Nah, untuk ink limitnya, karena ini settingan normal, jadi kalau misalkan untuk berbeda dengan yang mesin besar ya, mesin DTF besar itu kalau misalkan dia cukup 60-70 itu udah lumayan tebal. Tapi kalau untuk bagian printer ini dia masih tipis ya, misalkan kita 60, di sini 70. Ini sesuai dengan pengalaman saya memakai settingan persenan ini masih tipis ya teman-teman ya. Jadi saat dihapus itu sangat susah ya, sangat apabila DTF-nya dikelupas itu agak susah. Dan itu juga berpengaruh ya, terutama putihnya, nanti kalau kelamaan sablonnya itu akan rusak ya. Misalkan dipakai sering ya, dalam 3 bulan sablonan DTF-nya itu rusak. Jadi sini biasanya saya sih tidak pelit-pelit ya, saya sini kasih antara misalkan 75 ya, di sini 85 ya putihnya, atau teman-teman bisa memakai 70 atau 80 ya. Kalau saya sih kalau misalkan yang sering ya, kalau yang sering saya pakai itu di 80 si 90. Tidak mengapa ya, untuk apa namanya, untuk ketebalan ya, untuk kualitas gambar, kualitas cetakan DTF kita, kualitas sablonnya lah ya. Yang normal itu sebenarnya ya 75 85, cuman saya pakai 80 90 ya. Nanti kalau misalkan keseringan ditapas, dikucek-kucek, nanti bisa rusak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan putihnya putih aja ya, sablonnya itu memakai hanya putih, itu biasanya pakai aja yang 90 gitu. Nah, untuk inputnya 0 aja, brightnessnya 100, kontrasnya 100. Sisi profil nggak usah diisi. Oke, ini 100% ya. Kita preview. Ini untuk settingannya nggak usah diapa-apain. Oke, itu aja sih ya teman-teman ya. Nah, kita close dulu untuk DTG-nya, untuk aplikasi Acroleaf-nya. Saya akan sharing lagi buat teman-teman. Biasanya kan untuk yang di bagian ini, nah untuk bagian yang teman-teman lihat ya, kan ada yang seperti ini ya. Nah, ini DTG Grip ini biasanya untuk aplikasi itu apabila sudah lama penggunaannya itu, atau mungkin dalam beberapa hari tidak kita pakai aplikasinya, itu biasanya dia perlu register ya. Ada yang namanya konfirmasi nama ya, konfirmasi nama, dan juga berikut dengan register ya. Ini saya tampilkan ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, DTG Grip ini ya, dia registrasi nama. Apabila nanti tidak bisa dibuka, dia perlu memasukkan registrasi nama. Kita isi aja nama toko kita atau nama aplikasi kita. Nanti di sini add happen ya. Add happen ini bisa dicentrang, bisa enggak, generation aja. Nah, ini nanti di generasinya itu silakan teman-teman di blok, di copy ya. Setelah di copy, nanti di copy paste di bagian konfirmasi yang mau teman-teman isi. Nanti ada sewaktu-waktu nanti muncul ya, dia perlu registrasi nama dan juga generasi. Nanti teman-teman buka aja yang kuning ini tadi. Jangan lupa untuk yang Acroleaf ini ya, teman-teman simpan aja di bagian desktop atau di bagian lokal C teman-teman. Itu aja sih ya caranya untuk install bagian Acroleaf. Nah, jadi aplikasi ini bisa teman-teman gunakan gratis, teman-teman silahkan download. Nah, saya sertakan di deskripsi ya. Semoga berkah untuk link yang akan saya bagikan. Semoga bermanfaat ya, sedikit banyaknya untuk teman-teman sekalian. Nanti akan saya bikin video kelanjutannya mengenai yang tadi ya, mengenai yang ini. Nah, bagian ini nanti apabila ada hal yang perlu diisi, nanti akan saya sertakan di deskripsi atau di video selanjutnya. Oke, cara pengisiannya akan saya share ya.
nanti kemudian hari kalau misalkan nanti perlu register lagi. Oke, itu aja. Mudah-mudahan berkah buat teman-teman. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.